5 kali sehari, setiap hari, lebih dari 1 miliar Muslim sujud kepada Allah. Seperti perintah Muhammad, Nabi mereka. Setiap hari, 5 kali sehari, mereka berkiblat ke batu hitam di kota suci Mekah dan tunduk pada agama Islam. Mereka sholat berjemaah di seluruh dunia untuk menunjukkan solidaritas sebagai umat Muslim. Muhammad adalah nabi mereka, Al-Quran kitab sucinya, dan Mekah kota suci mereka. Akan tetapi saat penemuan arkeologi menyatakan yang berbeda, para ahli benar-benar mempertanyakan dan menantang sejarah hadirnya Islam. Jika para ahli itu benar, bagaimana hal itu akan berpengaruh pada umat Muslim zaman sekarang? Saat ini kita memiliki berbagai teknologi yang tak tersedia dulu. Dengan teknologi modern, kita bisa menyusun ulang sejarah tahun-tahun awal Islam dan juga mengerti berbagai hal yang menjadi teka-teki selama ini. Di seluruh dunia, berbagai universitas, museum, perpustakaan memindai buku-buku dan tulisan-tulisan kuno dan memuatnya di internet agar bisa dibaca semua ilmuwan dan cendekiawan. Saat ini kita bisa memeriksa manuskrip kuno hanya dengan beberapa klik tombol mouse. Sekarang, para akademis dan ahli-ahli amatiran dapat dengan cepat meneliti melalui satelit. Lokasi dan detail yang dulu hanya bisa dilakukan dengan usaha yang mahal dan sukar. Mereka juga bisa membagi informasi ke seluruh dunia lewat media sosial dan forum-forum akademis. Sekarang, untuk pertama kalinya, riset zaman baru tentang Islam mulai muncul. Kita bisa menyusun ulang apa yang terjadi di Arabia 1500 tahun yang lalu. Penulis dan sejarawan Dan Gibson menghabiskan sebagian besar hidupnya di Timur Tengah. Dia telah melakukan penelitian mendalam tentang masyarakat dan tempat-tempat dunia kuno sebelum Islam. Aku pertama kali datang ke Arabia di usia awal 20-an. 30 tahun aku habiskan untuk menyelidiki bagian dunia ini yang sungguh istimewa. Aku mengumpulkan berbagai keterangan untuk teori baru yang radikal yang aku yakin akan mengubah pengertian kita akan masa lalu. Penelitian selama bertahun-tahun membuatku berkesimpulan bahwa Islam dimulai di tempat lain dari yang selama ini dikenal dalam sejarah Islam. Di berbagai tulisan awal Islam yang kuno, terdapat berbagai pertanda dan referensi yang menunjukkan kebenaran tersembunyi tentang misteri kota Mekah. Tahun 2002, aku ikut konferensi penyelidikan Nabatia yang diadakan di sini, Petra, Yordania, oleh Universitas Al-Husain bin Talal. Di konferensi itu, aku berbicara dengan ahli arkeologi terkemuka dari Saudi Arabia dan Yordania. Aku bertanya khusus tentang catatan-catatan arkeologi di Mekah. Meskipun tidak mau disebut namanya atau dikutip, mereka mengakui bahwa tidak ada catatan atau arkeologi apapun di Mekah sebelum tahun 800. Aku tadinya mengira mereka akan bersikeras bahwa Mekah adalah kota yang dikelilingi tembok, dengan berbagai rumah, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah. Tapi kata mereka, semua itu tidak ada di Mekah. Apakah kamu tahu bahwa Mekah hanya disebut satu kali saja di seluruh Al-Quran? Para Muslim menghubungkan nama-nama lain dengan Mekah, nama seperti tempat berkumpul terlarang, atau rumah suci, atau Beka yang berarti tempat-tempat ratapan. Semua julukan itu dihubungkan dengan Mekah di zaman ini. Namun Al-Quran sendiri tidak menerangkan bahwa semua julukan itu adalah Mekah. Muslim-Muslim ahli Islam tampaknya semua setuju akan hal ini. Tapi di tahun-tahun belakangan, sebagian ahli sejarah mulai bertanya-tanya. Mereka menyadari bahwa Mekah adalah tempat-tempat yang gersang, tandus, dan tidak terletak pada jalur dagang kafilah kuno. Orang-orang membayangkan para pedagang kafilah membawa barang-barang seperti rempah-rempah, kemenyan, dan barang-barang eksotis lainnya. Tapi menurut riset baru-baru ini, zaman Muhammad, barang-barang itu sudah tidak diperdagangkan lagi. Masyarakat Arab berdagang kulit dan baju. Dan ini bukanlah barang-barang yang bisa mencukupi kebutuhan kota besar, yang dijabarkan sebagai ibu dari segala kota dan pusat jalur perdagangan. Lihatlah peta ini, di manakah jalur-jalur perdagangan bersimpangan? Ada 3 tempat-tempat Arabia Utara yang bisa disebut sebagai pusat jalur perdagangan. Yang menarik, Mekah bahkan bukan tempat-tempat persinggahan, karena Mekah bahkan tidak terletak pada jalur dagang kafilah.
Di film ini, kita akan menemukan mengapa tiada penemuan arkeologi apapun di Mekah di zaman Nabi Muhammad. Mengapa penjabaran tentang Mekah tidak sesuai dengan keadaan alamnya. Dan bagaimana perang saudara Muslim di zaman awal Islam telah mengubah fakta tentang Islam. Kalau umat Muslim di seluruh dunia percaya bahwa kota suci dan nabinya dulu hidup di Mekah, di Saudi Arabia, Dan Gibson yakin bahwa bukti-bukti menunjukkan hal yang sebaliknya. Sewaktu aku dulu mempelajari sejarah Arabia, aku menemukan bukti-bukti yang tak menunjuk ke Mekah, tapi ke arah Arabia Utara, tempat asal-usul Islam. Sampai sekarang, semua setuju bahwa Mekah adalah kota suci Islam. Setiap Muslim percaya bahwa kiblat sholat adalah ke batu hitam di Mekah. Tapi setelah riset bertahun-tahun dan penjelajahan di sepenanjung Arabia, aku punya pengertian baru yang radikal tentang sejarah Islam. Aku yakin bahwa dalam proses mengerti sejarah Islam, ada sebuah kesalahan yang mendasar. Ini bukan kesalahan yang sengaja dilakukan. Hanyalah salah mengerti akan apa yang terjadi di zaman awal Islam. Setelah itu, para penulis Islam memperbaiki apa yang mereka kira kesalahan tentang sejarah awal. Padahal, itulah yang benar. Apakah mungkin lebih dari 1 miliar umat Islam salah mengerti bagaimana dan di mana agama mereka dimulai? Jika benar begitu, apa dampaknya bukti ini kepada rata-rata umat Muslim yang ingin mengikuti perintah Nabi mereka Muhammad? Kita harus menyelidiki suatu masa dalam sejarah dan keadaannya yang hanya diketahui segelintir orang. Selama berabad-abad, sejarah dunia kuno dan kerajaan-kerajaan Timur Tengah terus dibahas. Tapi tak banyak yang mempelajari sejarah Arabia. Bukan hanya pihak Barat saja yang tak menyelidikinya, tapi orang-orang Arab sendiri juga tidak. Nabi Muhammad lahir di tahun 570 Masehi, di zaman dan tempat-tempat yang tak banyak dikenal orang zaman sekarang. Kakek dan ayahnya adalah pedagang Nabatia, dan Muhammad sendiri menikah dengan wanita pedagang. Suatu hari saat Muhammad sedang semedi di sebuah gua, seorang malaikat datang. Malaikat itu mengajarkan kata-kata doa kepada Allah. Setelah itu istrinya meyakinkan Muhammad bahwa yang datang benar-benar malaikat dan bahwa ia dipanggil untuk jadi nabi Tuhan. Semasa hidupnya, malaikat yang sama sering mengunjunginya, dan setiap kali dia datang ada wahyu baru. Wahyu-wahyu yang diterima Muhammad ini lalu dikumpulkan dan disusun dalam Al-Quran. Adel Ishamari belajar tentang Islam di perguruan tinggi Islam di Kuwait. Selama bertahun-tahun, dia dan Dan telah berteman baik. Mereka berdua sering berdiskusi secara mendalam tentang iman dan sejarah. Pesan Muhammad adalah hanya ada satu Tuhan dan Muhammad adalah nabi terakhirnya. Hal ini membuat masyarakat Mekah marah karena mereka menyembah banyak Tuhan. Mereka menyembah banyak berhala, karena itulah mereka jadi marah. Setelah itu, Muhammad dan pengikutnya pun mulai ditindas. Muhammad dan para pengikutnya pun memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Muhammad dan para pengikutnya mengalami penindasan. Dia dan beberapa pengikutnya lalu melarikan diri ke Madinah. Masyarakat di kota itu lalu masuk Islam dan Muhammad membentuk pemerintahan di sana. Kita justru bisa mengerti kalender Islam dimulai saat itu. Tak lama kemudian, para pengikutnya mulai menyerang kafilah-kafilah dagang. Kekuasaan dan jumlah mereka bertambah besar, sampai akhirnya semakin banyak yang bergabung. Sehingga akhirnya mereka menjadi kekuatan militer yang besar, bahkan menguasai seluruh Jazirah Arabia. Muhammad memiliki angan-angan untuk membawa Islam ke seluruh dunia. Akan tetapi dia tiba-tiba meninggal dunia. Di saat itulah terjadi pertentangan yang berkembang menjadi perang saudara. Tapi meskipun ada perpecahan dan pertikaian ini, tetap saja ada keinginan untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Akhirnya daerah Afrika Utara dan Asia Tengah dikuasai Islam. Sekarang, Islam adalah agama terbesar kedua di dunia. Di zaman sekarang, di seluruh Timur Tengah, jika perusahaan pengembang ingin menggali untuk fondasi bangunan, haruslah ada petugas dari Kementerian Barang-Barang Kuno, baik di Yerusalem, Damaskus, atau Amman di Yordania. Dimanapun kamu menggali, hampir pasti kamu akan menemukan peninggalan-peninggalan kuno.
Di kota Mekah, Saudi Arabia, perusahaan pengembang menggali di mana-mana. Mereka mendirikan gedung-gedung raksasa, hotel-hotel pencakar langit. Tapi yang sangat mengejutkan para arkeologis adalah tidak satupun sisa-sisa bekas kota kuno apapun di bawah Mekah. Kota tempat-tempat Muhammad lahir adalah kota yang besar. Kota itu mampu menggalang orang-orang dalam jumlah besar sebagai kafilah dagang atau kekuatan militer. Kota itu tidak hanya berpenduduk banyak, tapi merupakan kota agraris pula. Kota Mekah dikenal sebagai ibu segala kota dalam Al-Quran. El-Qura adalah nama Arabnya yang berarti kota indah yang penuh sisa-sisa bangunan dan tembok-tembok kota. Kota besar yang terkenal. Nabi Muhammad sering melakukan perjalanan jauh untuk kegiatannya sampai ia mencapai celah gunung di Mekah dan lembah-lembahnya. Aisyah, istri Muhammad, menceritakan bahwa salah seorang dari mereka merindukan Mekah. Sungguh, aku ingin tinggal sehari di lembah yang penuh berbagai jenis rumput. Saat kami tiba di Mekah, di kota yang diberkati dengan banyak air dan pepohonan, dan kami dengan senang tinggal di situ. Al-Bukhari menceritakan seorang tawanan yang makan anggur saat ia dirantai. Dan dia berkata, ini bukan musim buah di Mekah. Sukar dipercaya bahwa keterangan-keterangan itu adalah tentang kota Mekah. Daerah sekeliling Mekah hanyalah batu-batuan dan padang pasir saja. Rata-rata hujan di Mekah kurang dari 10 cm per tahun. Dengan suhu udara yang sangat panas dan daerah yang sangat tandus, tak mungkin bisa menanam tanaman apapun di sana. Apalagi menanam suplai makanan untuk memenuhi kebutuhan banyak penduduk. Namun, kota suci Islam digambarkan dengan ladang-ladang yang penuh dengan pepohonan, rumput-rumputan, dan lahan-lahan pertanian. Tapi tak ada tanah pertanian apapun di Mekah. Itu tak cocok dengan penjabaran dari sastra kuno. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa masyarakat Mekah ragu untuk memotong pohon yang tumbuh di daerah keramat. Kehadiran pepohonan dan tanaman-tanaman di zaman kuno dengan mudah diuji dengan adanya spora dan serbuk sari di tanah dari zaman kuno yang masih utuh. Sampai sekarang tak ada bukti apapun bahwa ada pohon yang pernah ditanam di Mekah di zaman kuno. Teka-teki yang lain adalah kota Mekah ternyata tidak tercantum di semua peta Arabia kuno. Orang tentunya mengira kota kuno sebesar itu pasti tercantum di peta zaman kuno. Tapi tak satu pun peta kuno mencantumkan Mekah sebelum zaman Islam. Selama bertahun-tahun aku telah mengumpulkan berbagai peta Arabia kuno, aku dengan rajin menerjemahkan semua peta-peta itu. Tapi aku tak pernah menemukan satu pun peta kuno yang mencantumkan Mekah di zaman pra-Islam. Tahukah kamu bahwa nama Mekah tak pernah tercantum di sastra apapun sebelum 740 Masehi? Itu 120 tahun setelah Islam didirikan. Tidakkah kamu heran bahwa di 120 tahun pertama dalam sejarah Islam, tiada negara apapun di sekelilingnya yang tahu tentang keberadaan Mekah? Bagaimana kota yang mampu menggalang kekuatan militer dengan ribuan tentara, kota yang memiliki lahan pertanian, pepohonan, rerumputan, buah-buahan, anggur bisa terabaikan oleh negara-negara tetangganya? Bagaimana mungkin bahwa kota besar dengan tembok-tembok, tempat-tempat ibadah, dan bangunan-bangunan umum tidak ditemukan pada catatan-catatan kuno negara-negara tetangganya, terutama jika itu adalah kota dagang yang melakukan perdagangan dengan semua negara tetangga. Dan yang paling membingungkan adalah ketika kita mengunjungi lokasi kota kuno itu, tidak ada peninggalan kuno arkeologi apapun di sana. Daerah itu bukanlah tempat-tempat yang penting, apalagi untuk jalur perdagangan. Banyak sejarawan zaman sekarang menyimpulkan sejarah berdirinya Islam hanya mitos. Sudah jelas ada perbedaan besar antara catatan sejarah Islam menurut Muslim dan apa yang ditemukan para arkeologis, sehingga kesimpulan mereka ambil adalah tulisan Muslim tentang sejarah Islam hanyalah mitos yang dikarang-karang. Dari riset selama bertahun-tahun, aku yakin bahwa catatan kuno tentang kota Mekah bukanlah mitos. Tapi catatan-catatan itu bercerita tentang tempat-tempat lain yang cocok dengan penjabarannya. Aku yakin Muhammad lahir dan dibesarkan di tempat lain, dan bahwa Muslim berkiblat ke arah yang salah saat mereka sholat. Menurut sejarah Islam yang diakui secara umum, Ka'bah adalah kuil utama di tengah kota Mekah dan merupakan pusat ziarah Arabia. Mempelajari ziarah sebelum Islam adalah awal riset yang baik.
Menurut sejarawan Tabari, ada dua jenis ziarah, haji dan umroh, yaitu ziarah besar dan ziarah kecil. Kakek Muhammad dulu sering umroh sebelum zaman Islam. Umroh sebelum zaman Muhammad dilakukan di pusat ziarah Arabia, yang dikenal sebagai tempat-tempat berkumpul yang haram. Di tempat ini ada banyak berhala-berhala. Nama-nama ini telah ada sebelum zaman Islam. Muslim zaman sekarang masih menggunakan nama-nama yang sama. Nama-nama ini berasal dari luar dan bukan nama-nama Islami. Untuk mengerti apa yang terjadi sebelum zaman Islam di Arabia, kita harus mengerti pentingnya tempat-tempat keramat bagi masyarakat kuno Arabia. Sejak zaman kuno, agama Timur Tengah kuno, Tuhan lebih bersifat lokal ketimbang universal. Para pembaca sejarah zaman sekarang telah banyak dipengaruhi oleh konsep Yunani Romawi tentang panteon bagi semua dewa, sehingga mereka gagal untuk menyadari betapa pentingnya bagi masyarakat kuno Arab, Tuhan dari daerah tertentu. Bagi masyarakat Arab kuno, ada Tuhan-Tuhan yang hidup di daerah Mesopotamia, Tuhan-Tuhan yang hidup di Mesir, Tuhan-Tuhan yang hidup di Yunani, dan seterusnya. Kafilah-kafilah dagang Arab yang melalui daerah tertentu akan menghormati Tuhan-Tuhan di daerah itu. Mereka tidak menentang Tuhan-Tuhan yang tinggal di daerah lain. Yang mereka tentang adalah Tuhan-Tuhan dalam bentuk manusia atau hewan. Mereka lebih memilih bentuk-bentuk geometris. Contohnya, inilah Tuhan yang berbentuk kotak, yang di situ berbentuk segitiga. Masing-masing Tuhan di sini dianggap sebagai Tuhan lokal, yang harus dihormati jika melalui daerah kekuasaannya. Kepercayaan seperti itu dengan sendirinya menerima berbagai lokasi dan daerah yang suci bagi Tuhan-Tuhan tertentu. Karena itulah daerah di sekitar kuil seperti lembah atau gurun pasir bisa dianggap keramat. Tempat-tempat ibadah ini akan memiliki area-area tempat berkumpul orang banyak di mana bahkan musuh pun akan aman di situ. Karena kekerasan dilarang dilakukan di tempat-tempat keramat. Ketika para turis datang melihat keindahan Wadi Ram di Yordania Selatan yang mengagumkan, mereka seringkali terpukau dengan keindahan lembah-lembah yang penuh bebatuan terjal. Sehingga kuil bagi Dewi Lat atau Alat bagi sebagian orang luput dari perhatian mereka. Kuil Nabatia ini punya daerah keramat yang terletak di depan kuil, dengan gunung-gunung yang mengelilingi kuil keramat itu. Sebelum zaman Islam, masyarakat Arab terbagi-bagi dalam berbagai kelompok. Mereka juga menyembah Tuhan yang berbeda-beda. Mereka juga seringkali saling berperang karena masalah-masalah antar suku. Hal yang menyatukan mereka adalah ziarah ke tempat-tempat berkumpul kuno yang sama. Al-Quran menyebut tempat-tempat itu Masjid Al-Haram, atau tempat-tempat berkumpul terlarang. Masjid berarti berkumpul, dan sekarang dimengerti sebagai tempat-tempat ibadah Muslim. Di zaman pra-Islam, tak ada bangunan masjid. Zaman dahulu, masjid hanyalah tempat-tempat berkumpul. Tempat-tempat berkumpul terlarang merupakan tempat keramat bagi perlindungan dan keamanan, di mana kegiatan sehari-hari berhenti dan kekerasan dilarang atau diharamkan. Konsep haram atau terlarang diterapkan dengan keras di Islam. Masjid Al-Haram disebut dalam Al-Quran dan terletak di kota suci Islam. Seluruh daerah di sekeliling Masjid Al-Haram merupakan daerah terlarang. Allah telah menjadikan Mekah tempat suci dari sebelumnya sampai seterusnya akan tetap begitu. Tiada seorang pun boleh memetik buah atau mencabut pohon atau berburu binatang. Jadi kita punya dua penjelasan tentang kota suci Islam yang asli. Ini adalah tempat-tempat terlarang di mana pembunuhan diharamkan dan juga merupakan pusat ziarah selama berabad-abad sebelum zaman Islam. Sekarang lihat ini, kebanyakan torehan-torehan pada bebatuan di Yordania Selatan dibuat oleh orang-orang yang berziarah ke kota kuno Petra di Yordania Selatan. Ribuan orang menorehkan nama mereka dan juga pesan-pesan pribadi di atas batu, selagi mereka melakukan perjalanan ke Petra untuk naik haji. Ini menjadi masalah bagi kita. Mekah adalah tempat yang tak dikenal di masa sebelum Islam dan di masa berdirinya Islam. Penjabaran tentang Mekah seperti pusat jalur perdagangan, ibu segala kota, pusat ibadah haji zaman kuno, ternyata tidak cocok. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini? Jawabannya muncul dari Islam itu sendiri.
Di zaman sekarang, arah kiblat semua masjid adalah ke Ka'bah. Ada tempat di dalam masjid berupa ceruk yang disebut mihrab, di mana imam akan berdiri dan memimpin sholat. Tapi di zaman awal Islam tidak ada mihrab, yang ada hanyalah tembok yang menghadap arah kiblat. Seluruh gedung mengarah ke Ka'bah. Dalam Islam, semua muslim mengakui bahwa arah kiblat adalah ke Mekah di Saudi Arabia. Di zaman sekarang, tak ada yang mempertanyakan arah kiblat. Al-Quran memberitahu muslim bahwa mereka punya arah kiblat. Al-Quran tidak memberitahu nama kota arah kiblat dahulu. Yang disebut hanyalah Masjid Al-Haram atau tempat-tempat berkumpul terlarang. Umat muslim percaya bahwa dulu arah kiblat adalah ke Yerusalem. Menurut berbagai sumber literatur Islam, di tahun 6204 Masehi, Muhammad mengubah kiblat ke Mekah. Muhammad menyatakan ini di Al-Quran, surah 2 Al-Baqarah. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sebagai sejarawan bagi Jazirah Arabia, aku selalu ingin tahu arah kiblat yang pertama. Ke arah manakah Muhammad sholat sebelum arah kiblat dirubah? Apakah ke Suriah seperti yang diklaim sebagian orang, atau ke arah lainkah? Jika kita mengadakan penyelidikan ini 100 tahun yang lalu, maka dibutuhkan waktu yang sangat lama dan penelitian yang sukar. Kita harus menjelajahi dunia untuk mencari daerah-daerah kuno, untuk menemukan masjid-masjid tertua di dunia Islam. Sekarang, dalam waktu singkat, kita bisa melakukan apa yang dulu dibutuhkan waktu seumur hidup. Google Earth memungkinkan kita melihat suatu daerah dari angkasa. Situs-situs seperti ArcNet bisa menggabungkan riset yang dilakukan ratusan profesor dan mahasiswa. Kita bisa mengamati struktur bangunan dari berbagai kriteria. Pertama, kita pilih bangunan-bangunan Islam, pilih tanggalnya untuk membuat daftar yang kronologis, lalu tentukan kapan bangunan itu dibangun. Periksa arah kiblatnya dengan menggunakan Google Earth, dan kumpulkan datanya untuk menemukan kapan arah kiblat berubah ke Mekah. Ini akan menghasilkan data yang kokoh untuk bisa kita teliti. Menentukan arah kiblat bukanlah ilmu pasti. Sebagian masjid-masjid kuno seperti yang ini tidak berbentuk persegi sempurna. Jadi peneliti harus menemukan tembok kiblat dan menarik garis tegak lurus dari tembok ini. Karena bangunan-bangunan zaman dulu tidaklah persegi, kita tidak bisa menggunakan tembok samping dan belakang. Ini adalah mihrab dari masjid kuno. Masyarakat Arab kuno menetapkan kiblat dengan menggunakan lokasi bintang-bintang dan mereka sangat tepat. Cara terbaik untuk menemukan arah kiblat adalah dengan mendatangi masjid itu dan menggunakan perangkat GPS yang tepat. Tidak semua masjid bisa dipakai untuk riset ini. Banyak dari masjid-masjid kuno itu yang telah dirombak total seiring berjalannya waktu. Perombakan bisa begitu menyeluruh sehingga tak mungkin lagi mengetahui kiblat yang asli. Meskipun begitu, beberapa masjid kuno masih bisa diamati. Contohnya, Masjid Dua Kiblat di Madinah. Menurut sejarah Islam, di masjid inilah sahabat-sahabat Nabi yang melakukan sholat diperintahkan untuk mengubah arah kiblat. Karena itu mereka berpaling dan mulai sholat menghadap Mekah. Pertanyaannya adalah, ke arah manakah kiblat mula-mula? Umat muslim siap dengan jawaban mereka. Dulu mereka sholat menghadap Yerusalem. Sekarang Masjid Al-Qiblat lain menghadap ke Mekah. Tapi di tahun 1987, masjid itu diruntuhkan seluruhnya agar bisa dibangun kembali. Di dalam proses pembangunan kembali, fondasi awal terungkap. Mereka menemukan bahwa bangunan itu dulu memiliki tembok kiblat yang menghadap utara. Dugaan umum adalah ke Yerusalem. Umat muslim percaya bahwa dahulu kiblat ke arah Yerusalem. Ada cara mudah untuk menguji klaim itu. Jika kita kunjungi masjid-masjid tertua yang pernah dibangun, dan jika kita bisa menentukan arah kiblat di masjid-masjid tersebut, maka kita bisa lihat alurnya di peta, dan periksa apakah semua mengarah ke satu arah yang sama. Kita akan menemukan satu dari tiga hal berikut. Mereka semua mengarah ke arah yang berbeda-beda, mereka semua mengarah ke Yerusalem, atau mereka semua mengarah ke arah lain.
Setelah mengunjungi masjid dua kiblat di Saudi Arabia, terdapat 11 masjid kuno lainnya yang akan kita periksa. Masjid-masjid terletak di Cina, Mesir, Yordania Selatan, Lebanon, Yordania Tengah, Yaman, Israel, Irak, Yerusalem, Jalur Barat. Yang terakhir adalah Masjid Anjar di Lebanon. Maka jika kita tinjau menurut waktu pembangunannya, masjid kedua tertua yang masih ada terletak di Guangzhou, Cina. Guangzhou adalah nama modern bagi kota yang dulu bernama Kanton. Ketika Marco Polo mencapai kota ini di tahun 1300 Masehi, dia menemukan lebih dari 100.000 pedagang Arab dan Persia hidup di sana. Orang-orang Arab telah berdagang dengan orang-orang Cina selama ratusan tahun. Hal ini tercatat dengan baik dalam sejarah kuno. Paman Muhammad, Abdul Waqas, pergi ke Cina saat melakukan tugas berdagang. Berdasarkan manuskrip Cina, dia membangun masjid bagi orang-orang Arab di Kanton di tahun 627 Masehi atau 6 tahun setelah Islam berdiri. Aku sendiri mendatangi masjid itu. Aku menggunakan GPS untuk menentukan arah kiblat masjid itu. Yang kutemukan sungguh mengejutkan. Masjid ini tidak menghadap ke Mekah. Masjid itu menghadap 12 derajat ke utara Mekah. Ini berarti masjid itu tidak mengarah ke Yerusalem pula. Arah kiblatnya melampaui Yerusalem terlalu jauh ke selatan. Masjid berikut, Masjid Fustat, dibangun di tahun 641, sekitar 20 tahun setelah Islam berdiri. Di kota Fustat, di luar kota Kairo. Masjid ini telah dibongkar, dibangun ulang, dan diperbesar beberapa kali. Karena itu, fondasi aslinya sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, peta dasar bangunan yang asli masih bisa ditemukan. Catatan sejarah Islam mengatakan kiblat pertama mengarah ke timur dan lalu dirubah ke arah selatan, ke Mekah. Masjid kuno berikut yang masih ada adalah Umayyad Palace yang dibangun di Humaima, Yordania Selatan. Sekitar 700 Masehi atau 80 tahun setelah Islam berdiri, keluarga Abbas membangun istana besar di sini. Rumah ini tidak memiliki bangunan masjid yang khusus, malahan umat muslim akan berkumpul di halaman untuk sholat. Rumah ini punya arah kiblat, tetapi tidak mengarah ke Yerusalem. Tahun berikutnya, masjid lain dibangun di Baalbek, Lebanon. Perhatikan bahwa arah kiblatnya tidak mengarah ke Mekah. Setahun kemudian, dinasti Umayyad membangun masjid yang besar dan megah di sini, di Aman, Citadel, Yordania. Masjid ini mengarah ke selatan, tetapi Mekah ada di situ. 2 tahun setelah itu, di tahun 705 Masehi atau 80 tahun setelah Islam berdiri, umat muslim membangun masjid Sana yang megah di ibu kota negara Yaman. Meskipun tampaknya masjid ini mengarah ke arah Mekah, tapi sebenarnya menyimpang terlalu jauh ke barat dari Yerusalem. Tahun berikutnya, 706 Masehi, dinasti Umayyad membangun Masjid Kirbat Al-Minya, yang merupakan kompleks istana yang besar di Israel di pantai Galilea. Di kompleks istana ini ada ruangan khusus yang digunakan sebagai masjid. Berdasarkan tulisan di pintu gerbangnya, gedung ini dibangun 87 tahun setelah Islam berdiri oleh penguasa muslim bernama Al-Walid. Bangunan dan masjid ini tidak berkiblat ke Yerusalem. Di tahun yang sama, umat muslim juga membangun Masjid Wasid di Irak. Awalnya, ahli-ahli arkeologi membuat klaim bahwa kiblat masjid itu ke Yerusalem. Tetapi penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa kiblatnya ke sebelah selatan Yerusalem. Masjid berikut adalah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang dibangun di tahun 706. Masjid ini bukan kubah sakrah, tapi masjid tua lain yang terletak di sebelah selatannya. Masjid itu sudah terletak di Yerusalem. Akan tetapi tetap memiliki kiblat yang tidak mengarah ke Mekah. Masjid berikutnya dibangun tahun 724 atau 103 tahun setelah Islam berdiri. Ini adalah Masjid Kirbat Al-Mafzar di dekat Yeriko di lembah Yordania. Masjid itu dibangun di akhir zaman dinasti Umayyad. Dengan melihat dina masjid, tampaklah bahwa masjid dan istana itu menghadap ke selatan, bukannya ke Mekah.
Di tahun yang sama, sebuah masjid dibangun di Anjar sekitar 58 km dari Beirut. Masjid ini dibangun di akhir zaman dinasti Umayyad. 30 tahun kemudian, gedung itu mulai runtuh dan akhirnya tidak dipakai lagi. Karena tidak pernah direnovasi, maka dengan mudah kita bisa melihat arah kiblatnya yang ternyata tidak mengarah ke Mekah atau Yerusalem. Mari kita susun semua keterangan ini dalam satu peta. Hasilnya sungguh mengejutkan. Selama 100 tahun setelah Islam berdiri, 100% dari semua masjid-masjid tertua yang masih tersisa yang kita temukan, semuanya menghadap ke satu titik di Yordania Selatan, bukannya ke Mekah. Dari arah utara, selatan, timur, dan barat, semua masjid-masjid itu menghadap ke satu titik. Ini bukannya kesalahan kecil menentukan arah kiblat. Mereka semua secara khusus hanya menunjuk pada satu tempat saja, tertuju langsung pada satu titik itu, yaitu kota kuno Petra. Kota ini sangat terkenal di zaman sekarang. Tempat-tempat ini banyak dikunjungi turis-turis dari berbagai negara untuk mengagumi kuil-kuil besar dan monumen-monumen kuno di kota itu. Mungkinkah Petra adalah ibu dari segala kota seperti yang diterangkan di Al-Quran? Tempat-tempat ini adalah pusat dari tempat-tempat ziarah Arab. Mungkinkah Petra adalah tempat kelahiran Muhammad dan merupakan kota asal-usul Islam? Dan itu sungguh aneh. Engkau mengatakan bahwa kota itu Petra, padahal Bukhari mengatakan kota itu adalah Yerusalem. Apa yang harus kami percayai? Bagaimana kami bisa menerima keteranganmu jika Bukhari mengatakan kotanya adalah Yerusalem? Setiap Muslim mengatakan padaku bahwa dahulu umat Muslim sholat menghadap Yerusalem. Itu karena Bukhari bilang demikian. Aku juga setuju bahwa Bukhari menyebut kota itu adalah Yerusalem. Tapi Bukhari menuliskan itu 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan dia menulis 100 tahun setelah kiblat berubah arah. Dengan begitu, dia itu bukan saksi mata. Dia itu hanya mengumpulkan yang orang-orang ingat. Dia sebenarnya menulis berbagai keterangan yang saling bertentangan saat itu. Sewaktu sebagian orang melakukan sholat subuh di Kuba, seorang pria datang menemui mereka dan berkata, perintah Al-Quran telah diturunkan pada Rasulullah malam ini, bahwa dia harus menghadap ke Ka'bah di Mekah. Dengan begitu, kalian juga harus berpaling menghadap ke sana. Di saat itu, arah kiblatnya ke Syria. Dan setelah mendengar itu, mereka berpaling menghadap ke Mekah. Aku yakin bahwa sewaktu Muhammad masih hidup di Medina, dia sholat menghadap ke utara, Petra, yang merupakan provinsi Syria yang dikuasai oleh pasukan Romawi. Saat Bukhari mengumpulkan kisah-kisahnya, orang-orang telah melupakan Petra. Tetapi setiap orang ingat bahwa kakek buyut mereka dulu sholat menghadap Syria. Dan Al-Quran mengatakan pada kami bahwa Masjid Al-Haram itu terletak di Beka. Di mana sih letak Beka sebenarnya? Mereka yang mengungkit keterangan tentang Beka mengajukan pendapat yang menarik. Aku setuju bahwa dalam sastra Islam nama Beka sama dengan kota suci pertama Islam. Ketika Muhammad masih muda, orang-orang memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah. Di tumpukan batu, mereka menemukan bongkahan-bongkahan batu yang mengandung tulisan berbahasa Syriak, bahasa kaum Nabatiyah. Mereka lalu menemui orang Yahudi yang mengerti bahasa tersebut dan menerjemahkannya bagi mereka. Akulah Allah, Tuhan Beka. Aku ciptakan kota itu di saat yang sama aku menciptakan surga dan bumi, membentuk matahari dan bulan, dan aku kelilingi dengan 7 malaikat-malaikat suci. Kota itu akan tetap tegak berdiri selagi 2 gunungnya tegap. Aku berkati orang-orangnya dengan susu dan air. Kata Beka adalah kata Semitik kuno yang berarti ratapan atau tangisan. Jika sebuah tempat-tempat dinamakan Beka, ini berarti tempat-tempat menangis. Nama Beka tidak pernah digunakan bagi Yerusalem. Kata itu hanya muncul sekali saja di Alkitab di Mazmur 84 yang berkenaan dengan tempat-tempat yang dikenal sebagai lembah ratapan. Tapi Al-Quran juga menyebut tentang lembah ratapan, di mana Hagar meratap tentang anaknya Ismail. Al-Quran menyebut kejadian itu terjadi di Beka, yang merupakan nama asli tempat-tempat di mana Ka'bah dibangun. Sudah jelas lokasi ini bukan Yerusalem yang dibangun di atas gunung dan bukan di lembah. Kupikir jawabannya sangat sederhana. Terjadi banyak gempa besar di Petra, seperti yang terjadi di tahun 551 Masehi.
hanya 19 tahun sebelum Muhammad lahir. Yang kita tahu, di tahun itu sebagian besar kota Petra hancur. Petra bisa disebut sebagai lembah ratapan, karena begitu banyak orang tewas selama bertahun-tahun akibat gempa-gempa. Jika Petra memang kota suci Islam, harusnya ada bukti bahwa suku Muhammad, yakni Quraisy, pernah tinggal di sekitar Petra. Jika Dan Gibson bisa menemukan suku Muhammad tersebut, maka itu akan sangat menunjang teorinya bahwa Muhammad berasal dari Petra dan bukan dari Mekah. Dahulu kala daerah ini bernama Hawa dan sekarang Homema. Para arkeolog telah menemukan bekas tanah pertanian milik keluarga Abbasid dan masjid yang dibangun tak lama setelah itu. Ketika tentara Muslim dari Irak mengalahkan dinasti Umayyad di Damaskus, mereka ingin anggota keluarga Muhammad untuk mendukung dan mengesahkan pemberontakan mereka. Maka mereka datang ke sini, ke Homena, 27 mil dari Petra. Di kota inilah mereka menemukan keluarga Muhammad dan suku Quraisy. Mereka tidak pergi ke Mekah di Saudi Arabia atau ke Madinah. Mereka datang ke sini, ke Homema, 27 mil dari Petra. Disinilah tempat-tempat mereka menemukan suku Quraisy dan keluarga Muhammad, bukannya di Saudi Arabia. Sejauh ini kita temukan bahwa semua masjid tertua Islam berkiblat ke arah Petra di Syria. Tapi, apakah cocok dengan penjelasan literatur Islam tentang kota suci Islam yang asli? Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh semua penulis riwayat hidup Muhammad yang terawal. Kisah ini tentang Abdullah, ayah Muhammad. Suatu hari dia bekerja di ladangnya dan lalu dia pulang dengan tangan berlumuran tanah. Dia mengunjungi istrinya yang pertama dan mengatakan, "Tidurlah denganku." Istrinya tidak mau karena dia kotor. Karena itu dia keluar cuci tangan lalu mengunjungi istri keduanya, Aminah. Lalu Aminah hamil dan lahirlah Muhammad. Yang penting bagi kita adalah semua penulis sirah tertua memakai kata Arab yang sama untuk tanah yang melumuri tangan Abdullah, yakni tanah gembur atau berlumpur untuk pertanian. Masalahnya, tak ada tanah yang bisa diolah jadi pertanian apapun di Mekah. Akan tetapi di Petra ada banyak air, tanah pertanian, dan pepohonan. Menurut para arkeolog, di Petra ada taman-taman pribadi dan taman-taman untuk umum. Juga akuaduk dan pipa-pipa keramik yang mengalirkan air ke kota. Para arkeolog juga menemukan pepohonan yang menghasilkan buah-buahan seperti anggur dan juga kebun-kebun di kota Petra kuno. Bahkan di zaman sekarang juga terdapat lahan-lahan pertanian antara Petra dan Al-Baida yang letaknya 5 km dari Petra. Dengan menyelidiki tanah dari zaman kuno, para ahli riset mengetahui bahwa 100 tahun yang lalu, bukit-bukit di sekitar Petra ditutupi pohon-pohon seperti oak, juniper, pistachio, dan karab. Kota suci tidak hanya punya berbagai jenis pohon pertanian, tetapi juga merupakan kota yang dikelilingi tembok. Ibnu Ishaq berkata, mereka mengepungnya saat dia berada pada satu sisi dari tembok-tembok Mekah. Ini sangat membingungkan karena Mekah tidak punya tembok kota apapun. Sebagian orang mengatakan bahwa ini mungkin adalah tembok-tembok rumah di Mekah. Tetapi Ibnu Ishaq dengan sangat jelas mengatakan tembok-tembok kota Mekah. Tetapi Mekah bukanlah kota yang dikelilingi tembok. Bagaimana dengan Petra? Petra dibangun di sebuah lembah. Di sekelilingnya ada pegunungan dengan berbagai tebingnya. Tebing-tebing itu bisa berfungsi seperti tembok. Masyarakat Petra membangun tembok dari satu tebing gunung ke tebing gunung lainnya, dari sisi lembah yang di sini dan juga pada sisi lembah yang di sana. Sehingga Petra memiliki tembok-tembok yang mengelilingi kota. Ciri khas Petra yang lain adalah kota itu punya saluran-saluran air yang sangat unik. Biasanya engkau punya sebuah lembah dengan gunung di sebelah kiri dan gunung lain di sebelah kanan, dan ada sungai yang mengalir di tengah lembah. Tapi di kasus ini, di zaman dahulu terjadi gempa yang meretakkan gunung-gunung. Sehingga ada retakan di bagian gunung itu, air mengalir melalui retakan itu, melalui lembah, lalu mengalir ke retakan gunung di sebelahnya. Kaum Nabatiyah membangun jalanan dari satu sisi gunung ke sisi lainnya, dan juga saluran air di sampingnya. Mari kita ke situ. Dalam Islam, salah satu kewajiban ibadah haji adalah berlari bolak-balik 7 kali di antara 2 gunung bernama Marwah dan Safa.
Menariknya, menurut Bukhari, Muhammad berlari di jalur anak sungai di antara dua gunung. Tetapi ada masalah, Safa dan Marwah hanyalah gundukan batu kecil sekarang. Sekarang gundukan batu itu terletak di bala masjid. Di gambar kota Mekah kuno tidak ada jalur anak sungai di antara kedua gundukan batu itu. Tetapi di Petra, keterangan itu cocok sekali dari satu gunung ke gunung lainnya. Ada 4 jalan masuk ke lembah Petra. Karena Petra merupakan lembah, orang bisa masuk dari kedua ujung lembah. Di tahun penaklukan Mekah, sang Nabi masuk Mekah melalui bagian atasnya. Tapi ada cara lain untuk masuk Petra. Catatan kuno menerangkan bahwa orang bisa masuk atau keluar kota suci melalui retakan atau celah pada bebatuan. Dalam bahasa Arab itu disebut Itania. Al-Bukhari menyebutnya beberapa kali. Rasulullah sering masuk Mekah dari Tania tinggi dan meninggalkan Mekah dari Tania rendah. Sang Nabi terus maju sampai mencapai Tania, melalui mana orang bisa menemui mereka, yakni masyarakat Quraisy. Ada 2 Tania untuk masuk Petra. Salah satunya adalah jalur sempit terkenal yang sering dilalui para turis untuk masuk kota. Jalur lainnya agak jauh di jalanan bertiang melewati ngare-ngare yang berliku-liku, hingga sampai ke daerah kosong bernama Wadi Araba di bawah Laut Mati. Petra juga memiliki banyak kuil. Di sini tampak sisa kuil yang dikenal sebagai singa-singa bersayap atau kuil Al-Uzza. Di belakangku adalah Kaser Al-Bentede atau kuil Dewa Dusara. Pegunungan pendek ini adalah tempat-tempat tinggal para dewa, dan di jantung gunung ada kuil Dewa El Dusara. Ibnu Hisham mencatat kisah yang sangat menarik. Kisahnya pada masa awal Islam, dan baru segelintir orang yang memeluk Islam saat itu. Salah satunya ialah pria bernama Al-Tufail bin Namar dari Mekah. Dia memeluk Islam waktu bepergian. Begitu dia pulang kembali ke Mekah, istrinya juga memutuskan untuk memeluk Islam. Al-Tufail lalu menyuruh istrinya pergi ke kuil Al-Dusara untuk membasuh diri. Di tempat-tempat sakral ini ada air yang mengalir yang bisa dipakainya untuk membasuh diri. Dia melakukannya, setelah itu pulang dan belajar Islam. Apakah kisah ini terjadi di Mekah? 1000 km jauhnya dari sini? Padahal di Mekah tak ada kuil Dusara. Atau apakah kisah ini terjadi di sini, di Petra? Jika terjadi di sini, maka kuil Dusara inilah yang dikunjunginya untuk membasuh tangannya dan lalu pulang. Apakah ada kuil Dusara di Mekah? Di Saudi Arabia? Tidak ada. Tiada kuil apapun di Mekah. Tiada retakan gunung. Tiada jalur anak sungai. Tiada tembok-tembok kota. Tiada rumput. Tiada pepohonan apapun di Mekah. Tapi semuanya itu ada di Petra. Selama 100 tahun pertama Islam, setiap masjid di seluruh dunia Islam berkiblat ke sini. Ke Masjid Al-Haram, ke tempat-tempat pertemuan terlarang di sini, di Petra. Tak ada kota lain di dunia yang lebih cocok dengan keterangan-keterangan itu selain Petra. Al-Khattab telah begitu menindas Zaid sehingga Zaid terpaksa pergi ke daerah tinggi di Mekah. Di sana dia berhenti di Gunung Hira, berhadapan dengan kota. Menarik untuk diamati bahwa menurut kisah itu, Gunung Hira terletak di dataran tinggi Mekah. Jika sekarang engkau pergi ke Mekah, engkau bisa melihat bahwa Gua Hira tidak berhadapan dengan kota Mekah. Tetapi di sini, di Petra, bagian tinggi kota ada di sebelah utara jalan bertiang, dan bagian rendah kota ada di sebelah selatan jalan bertiang. Kota ini sebenarnya terbelah 2 oleh jalan bertiang itu. Jika Petra sebenarnya adalah kota sucikah, maka gua di mana Muhammad menerima wahyu pertama harus terletak di daerah situ juga. Literatur kuno mengatakan bahwa gua itu menghadap kota, dan letaknya tentu rendah dekat tanah, karena Muhammad mencoba memanjat gunung untuk melemparkan diri ke bawah. Jika memang benar begitu, aku tahu tempat-tempat seperti itu, tetapi kita harus pergi ke sana.
Di tempat-tempat seperti inilah kita temukan banyak dewa-dewa kotak. Di situ juga terdapat simbol bulan sabit yang besar. Ini adalah tempat-tempat yang cocok bagi seorang pemuda yang bertapa untuk mencari makna hidup. Penampakan dan lokasi gua ini cocok dengan penjelasan di literatur kuno. Di luar kota, berhadapan dengan kota, dan bukti bahwa orang-orang ke situ untuk penyembahan dan pertapaan. Aku yakin inilah salah satu tempat-tempat tersuci dalam Islam. Di sini loh, di Petra.